Gubernurnya cengengesan. PA212 demo dibiarkan. Kelar hidup lo rakyat Jakarta. Artikel ini dilansir dari siwa.com, ditulis oleh Nina Nur. Pandemi COVID-19 memang sangat ganas, sementara warga masyarakat umumnya masih sulit untuk diajak berdisiplin untuk memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Ini kenyataannya. Lihat saja penularan COVID-19 di pasar-pasar tradisional. Banyak korban terinfeksi. Banyak yang katanya lupa memakai masker sambil ketawa. Banyak yang tidak peduli dengan jarak. Jadi tugas jajaran Pemprov ya harus selalu mengingatkan. Pesan-pesan penting untuk menghadapi COVID-19 secara bersama-sama itu paling efektif dibawakan oleh pucuk pimpinan tertinggi di daerah tersebut. Kalau di DKI Jakarta ya Gubernur Anies dong. Di tengah kenaikan angka kasus COVID-19, dianya malah atau sengaja bikin langkah senyap meneruskan reklamasi. Hahaha. Habis ketahuan oleh media dan warga, akhirnya jadi sibuk ngeles kan? Pencegahan adanya kerumunan massa adalah salah satu cara efektif mencegah penularan COVID-19 secara masif. Ketika ada antrian para calon penumpang KRL atau MRT atau Transjakarta tidak terelakkan, saya lihat ada petugas dari stasiun dan anggota TNI yang membantu mengatur antrian agar tidak berkerumunan. Artinya antrian ini masih bisa diatur. Toh pemakaian masker itu ikut diawasi secara tertib. Lagi pula yang antri nampaknya sibuk dengan HP masing-masing. Jarang kelihatan ada yang ngobrol. Kedua, ini kan orang mau berangkat kerja, jihad mencari nafkah buat keluarga masing-masing. Niatnya mulia dong, saya yakin akan diridhoi dan dilindungi dari penularan COVID-19 oleh Tuhan. Amin. Nah, beda lagi sama demo. Demo ini kan kondisinya tidak teratur, beda sama antrian calon penumpang di stasiun. Berjalan pun berjejer sambil meneriakan yel atau takbir, ditambah ada orasi menggebu-gebu. Lihat saja demo PA212 sebelumnya pada tanggal 24 Juni lalu. Para peserta banyak yang tidak pakai masker. Ada pula anak-anak di sana, boro-boro diurusin soal masker dan jaga jarak. Anak-anak ini dikasih makan pun tidak. Tidak heran sekitar 2-3 minggu sesudahnya terjadi lonjakan angka kasus COVID-19 yang cukup signifikan di Jakarta. Hal yang sudah diperingatkan oleh pakar epidemik dari UI waktu itu. Dilansir dari cnnindonesia.com, dalam sepekan lalu kasus positif COVID-19 di Jakarta mencapai rekor harian. Rekor harian tertinggi pada tanggal 12 Juli dengan penambahan 404 kasus baru. Peningkatan ini membuat angka positif rate atau rasio orang dites dengan hasil positif terhadap total jumlah tes. COVID-19 di Jakarta meningkat tajam dari 5% menjadi 10%. Terhitung dari tanggal 7 hingga 14 Juli tambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta sebanyak 2.388 atau rata-rata hampir 300 orang per hari. Anies pernah koar-koar berjanji mau melakukan rem darurat dengan menyetop seluruh kegiatan di Jakarta jika terjadi lonjakan kasus COVID-19. Koplaknya, Anies tetap saja membiarkan adanya demo besar-besaran oleh gerombolan PA212 CS hari ini. Mungkin rakyat Jakarta sudah biasa yang menelan janji manis tanpa kepastian macam ini. Ini taruhannya nyawa loh. Hari ini rencananya akan ada demo besar-besaran oleh gerombolan PA212CS masih soal RUU HIP. Mereka bahkan sesumbar seperti menantang buat ditulari virus COVID-19. Kalau kawan-kawan sudah terbiasa, jangankan 10.000, sejuta lebih kita sudah biasa ngatur massa agar menerapkan protokol COVID-19 itu, kata Ketum PA212 Slamet Ma'arif. Dia bahkan mengklaim aksi Jilid 2 akan lebih besar dari aksi sebelumnya, 24 Juni.
Pasalnya, Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI yang terdiri dari PA212, FPI, dan GNPF Ulama mendapat dukungan 174 ormas. Wih, mantap, bodohnya. Anies sendiri sejak awal memang dengan tegas tidak melarang adanya aksi unjuk rasa. Pokoknya kalau menulis tentang Anies, saya selalu menyertakan sumber berita media valid yang berisi pernyataannya. Jadi para pembaca ada pegangan juga kan kalau mau menertawakan ketidakkonsistenannya sang gubernur santun seiman ini. Namun dalam hal demo-demo Anies sangat konsisten. Hehehe. Konsisten pula dalam menjalin hubungan baik dengan para ormas di Jakarta. Buktinya anggaran dan hibah buat ormas di Jakarta kan fantastis, sebesar 2,8 triliun. Itu tetap dipertahankan oleh Anies, padahal buat dana bansos COVID-19 minta bantuan ke pemerintah pusat. Hahaha, koplak. Anyway, DPRD DKI Jakarta sudah menilai bahwa lonjakan kasus positif COVID-19 tersebut di atas itu dikarenakan oleh lemahnya Anies dalam pengawasan dan penerapan PSBB transisi yang dibuat dia sendiri. Anies terlalu banyak cengengesan. Kalau kalian pernah perhatikan, terlalu banyak senyum dan kurang menunjukkan ketegasan. Perhatikan saja bandingkan dengan Sutioso, Ahok, Jokowi. Sekarang kan sangat lemah dalam hal ketegasan. Mau nggak mau ini yang mesti kita telan. Kata anggota Komisi BDPRI DKI dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak, pernyataan Anies soal COVID-19 di Jakarta terkendali dinilai kopong tanpa bukti. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menyorot minimnya keterlibatan Anies dalam menggadaikan penyebaran virus. Ini lemah di gubernur, nggak mau turun ke bawah, hanya lewat media. Harusnya memberikan arahan langsung ke masyarakat. Ini aspek keteladanan jadi penting. Misal pakai masker yang benar seperti itu, papar Trubus. Ya sudahlah, telan aja deh warga Jakarta, kalian yang memilih. Kalian juga yang harus menanggung akibatnya. Gubernurnya cengengesan, demen mengelola kata di depan media ketimbang menengok warga. Janji-janjinya pun sudah banyak yang dia langgar sendiri. Lebih berpihak pada gerombolan kadrun yang demen demo berjilid-jilid bahkan ditengahi pandemik. Kelar dah hidup loh. Saya tutup tulisan ini dengan komentar terbaik seorang netizen di tahun 2020 ini. Sekian dulu. Well, salam Indonesia 1.